Zaman dahulu kala, sebelum listrik ditemukan, sebelum komputer dibuat, dan sebelum orang mengenal angka nol. Di India, seorang anak laki-laki memandang langit malam yang bertabur bintang. Namanya Aryabhata. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula anak raja. Tapi rasa penasarannya tak terhitung luasnya. Ia bertanya, mengapa bintang berpindah? Apa pola dari cahaya langit? Tapi tak ada yang bisa memberinya jawaban. Jadi, ia berjanji. Suatu hari, dia sendiri yang akan menjawabnya. Aryabhata tidak tumbuh besar dalam kemudahan. Ia menulis, meneliti, dan menghitung dengan alat seadanya. Arang, daun lontar, dan semangat baja. Ia menulis Aryabhatia, buku berisi ide-ide brilian yang jauh melampaui zamannya. Rotasi bumi, perkiraan lingkaran, teori nol, ketika dunia belum tahu bentuknya sendiri. Tapi tahukah kamu, bukan hanya isi bukunya yang membuat dia dihormati, melainkan sikapnya. Kita sering berpikir, kalau aku pintar, orang pasti dengar aku. Tapi faktanya tidak. Banyak orang pintar diabaikan. Banyak ide bagus ditolak. Karena ternyata, kepercayaan lebih kuat dari kepintaran. Dan kredibilitas adalah jembatan agar ide bisa menyeberang ke hati orang lain. Aryabhata memahaminya. Mari kita pelajari rahasia di balik pengaruhnya yang begitu luas, bukan dari bintang, tapi dari cara ia berperilaku sebagai manusia. Bayangkan kamu sedang tersesat di gunung. Kamu bertemu dua orang. Satu mengaku tahu jalan. Satu lagi pernah tinggal di gunung itu selama 10 tahun. Siapa yang kamu percaya? Orang akan percaya pada keahlian yang terlihat. Kredibilitas bukan soal gelar, tapi soal penguasaan yang terus diasah. Aryabhata tak hanya tahu teori. Ia hidup bersama ilmunya. Ia belajar sepanjang hidup. Ia membaca langit seperti kamu membaca buku harianmu. Kalau kamu ingin dipercaya sebagai desainer, guru, pedagang, atau konten kreator, kuasai bidangmu. Jangan setengah hati, jadilah rujukan. Kamu mungkin bisa menipu satu orang satu kali, tapi kamu tak bisa menipu semua orang selamanya. Aryabhata tak pernah memanipulasi data. Ia tak pernah menjual ilmu demi kekuasaan. Integritasnya adalah warisan. Dan integritas kita diuji bukan saat dilihat orang, tapi saat tidak ada yang tahu. Kalau kamu janji datang jam 7, tapi datang jam 9, itu soal kredibilitas. Kalau kamu bilang saya bisa, padahal tidak niat, itu soal kredibilitas. Orang percaya bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu jujur. Apa kamu lebih suka bicara dengan orang yang ramah, atau yang merasa paling benar? Aryabhata dikenal santun. Ia tidak pernah meremehkan pertanyaan orang bodoh. Ia tahu, dari pertanyaan bodoh, bisa lahir jawaban brilian. Kita semua pernah jadi pemula. Maka, jangan sombong saat kamu jadi ahli. Ramah bukan hanya sopan santun, tapi kekuatan sosial. Ilmu yang tidak dibagikan akan mati. Aryabhata mengajar siapapun. Ia tidak pilih-pilih. Muridnya dari segala latar belakang. Ia percaya, ilmu bukan warisan pribadi, tapi harta umat manusia. Kalau kamu bisa sesuatu, ajarkan, buat video, tulis, bantu teman. Jadilah cahaya, bukan lilin yang habis sendiri. Semakin tinggi seseorang, semakin rendah hatinya. Aryabhata tidak pernah menyombongkan penemuan-penemuannya. Ia tahu, bintang tidak akan bersinar jika langitnya sombong. Kamu boleh bangga, tapi jangan merendahkan. Kepercayaan tumbuh dari ketulusan, bukan kesombongan. Saat Aryabhata ditanya tentang hal-hal di luar keilmuannya, ia tidak mengarang. Ia berkata, "Aku belum tahu." Dan orang malah makin percaya padanya. Mengakui kelemahan bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan jujur itu langka.
Janji bukan hanya kata-kata, itu adalah kontrak emosional. Aryabhata tidak pernah membuat janji kosong. Ia konsisten. Itulah kenapa para raja pun percaya padanya. Kalau kamu janji, tepati. Kalau tidak bisa, jangan janji. Ketika Aryabhata ditantang untuk membuktikan teorinya di hadapan raja, ia tetap tenang. Ia tidak gentar. Ia percaya pada ilmunya. Ketika kamu diuji, jangan lari. Hadapi dengan kepala tegak. Itulah titik di mana kepercayaan orang terhadapmu naik kelas. Aryabhata tak ingin jadi pusat dunia. Ia ingin semua orang belajar melihat bintang mereka sendiri. Pemimpin sejati memberi panggung, bukan mengambil semuanya. Kita semua ingin didengar, diakui, dipercaya. Tapi itu tidak datang dari slogan atau pencitraan. Itu datang dari tindakan, sikap, dan konsistensi. Aryabhata tidak hidup di era YouTube, tapi ia tetap berpengaruh selama ribuan tahun. Karena kredibilitas adalah warisan terkuat yang bisa kamu tinggalkan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena setiap hari akan ada video yang bisa membantumu berpikir.